Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu man amila minkum su'a bijahalah thumma taba min ba'dih wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-54. Annahu, bahwasanya, man amila minkum, barang siapa yang di antara kamu berbuat su'a, berbuat kejahatan, bijahalah, lantaran kejahilan, thumma taba, kemudian dia bertaubat, min ba'di, setelah mengerjakannya, wa aslaha, dan lalu dia mengadakan perbaikan, fa'annahu, maka bahwasanya Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, sebagai kelanjutan dari kajian kita semalam dan beberapa kajian sebelumnya, di antara rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada para hamba-hambanya adalah ayat ini yang menyatakan siapa saja yang melakukan nakirah, itu keburukan. Disebutkan oleh para ulama, ini namanya umum. Fata'ummu kullu su', mencakup, meliputi semua yang namanya semua yang namanya keburukan atau kejahatan, hatta syirk, sampai syirik. Karena ini berlaku umum, nakirah bermakna umum. Nah, menurut pemahaman ulama yang seperti ini, beliau rahimahullah menyatakan, siapa saja yang melakukan apapun yang namanya keburukan dan kejahatan, termasuk puncaknya syirik. Ya. Kenapa begitu? Su'a di sini nakirah. Nakirah memperdahkan kepada umum. Berarti apa saja, ya. Berarti apa saja yang namanya buruk, yang jahat. Maka menurut sebagian ulama yang memahami seperti ini, mereka berpendapat siapa saja yang melakukan keburukan, kejahatan, apapun keburukan dan kejahatan itu, termasuklah ke dalamnya hatta syirk, sampai-sampai malah melakukan syirik. Syirik itu kan puncak dosa besar. Bijahalah. Orang-orang sering menerjemahkan jahalah itu kepada bahasa kita bodoh, tidak berilmu. Tapi di sini dipahami maksud jahalah itu lebih safah. Safah itu artinya ya bodoh lah. Tapi bodoh di sini laisal muradu biha adamul ilm.
Maksud bodoh di sini bukan berarti ketidaktahuan. Lalu dia melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tidak. Tapi yang dituju sini adalah kebodohan sini adalah adamul hikmah, tidak adanya hikmah. Adamul hikmah, tidak adanya sikap bijak di antara mereka. Karena semua yang bermaksiat kepada Allah dengan lantaran jahilnya, berarti ketika itu dia tidak bijak. Tidak ada hikmah baginya. Tidak panjang pikirannya. Tidak menimbang-nimbang akibat dan risiko lantaran akibat kemaksiatan, kedurhakaan, keburukan yang dilakukannya itu. Inilah yang dimaksud dengan bijahalah. Jadi bukan ongok raya tanpa sedikit pun ilmu. Bahasa kami ongok raya. Ongok raya itu memang sama sekali tidak berilmu. Karena justru kita yang malahan yang tahu ini juga berdosa. Kita yang dianggap orang yang terpelajar, orang alim, orang ahli ibadah, orang yang banyak berzikir, berdoa, juga ada salah kan? Juga ada melakukan su'. Barangkali yang hadir di depan saya ini juga tidak berani menunjuk bahwa saya tidak salah. Kalau ada di antara para guru, para ustadz yang hadir sekarang ini menunjuk saya tidak pernah su'. Ini juga sudah su' namanya. Saya tidak pernah jahat, saya tidak pernah berbuat buruk karena saya orang alim. Tidak ada jaminan orang alim tidak jahat. Tidak ada jaminan orang yang tahu tidak melakukan suatu keburukan. Makanya ada di antara ulama kita yang memahami di sini bijahalah itu bukan berarti adamul ilmi. Dia melakukan su' itu, keburukan, kejahatan itu bukan berarti dia tidak tahu atau tidak adanya pengetahuan mereka. Tahu mereka, cuma lantaran tidak ada hikmah. Adamul hikmah. As-safahuna adamul hikmah. Hikmah ini orang terjemah bahasa kita bijak. Kalau bahasa Minang ialah tidak jauh pandangannya ke depan. Tidak arif, tidak bijaksana. Tidak pikir panjang. Tidak tahu akibat bahaya. Karena dikalahkan oleh kepentingan sesaat, dikalahkan oleh hawa atau oleh nafsunya, dikalahkan oleh keduniawiannya. Sehingga dia melakukan suatu su'. Bijahalah. Dengan catatan, ini salah satu di antara dua pendapat. Karena pendapat lain mengatakan jahalah di sini memang karena dia tidak tahu. Dia tidak ada ilmu. Dia tidak mengerti, belum paham, atau belum ada yang mengasih tahu bahwa itu adalah dosa. Itu adalah kejahatan, itu adalah kemaksiatan, itu adalah kedurhakaan. Ini pemahaman yang kedua. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Jadi di antara bentuk rahmat Allah, wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mana rahmatnya mencakup, meliputi, menjangkau segala yang ada. Sementara sayangnya terarah kepada hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang muhsinin, yaitu siapa saja di antara kamu, man amila minkum. Ayat ini kan penggalan ayat yang kita ambil. Sebenarnya kan bertali dengan ayat sebelumnya. Cuman terlalu panjang kita kaji itu. Kita fokus hanya kepada ayat yang menguraikan atau yang menekankan tentang rahmat Allah. Nah, di antara rahmat Allah itu adalah yaitu bahwasanya man amila, siapa saja yang melakukan, mengerjakan di antara kamu suatu su'. Ini su' ini tadi mana nakirah, umum, apapun yang namanya keburukan, kejahatan masuk ke dalam su'. Kenapa begitu? Karena dia umum. Belum ada karenah yang mengalihkannya pada umum.
Sehingga disebutkan juga termasuk ke dalamnya syirik dan dosa-dosa besar lainnya. Bijahalah itu dilakukannya lantaran karena dia jahil. Adamul ilmi, bukan adamul ilmi. Jahil adalah adamul hikmah. Dia tidak ada sikap bijaknya. Thumma, kata-kata thumma tarakhi. Thumma. Kemudian kata juga ulama yang memahami secara biasa, secara bahasa, thumma ini kan bukan langsung ini. Ada tempo, ada jarak. Kalau langsung fa'ala. Thumma tarakhi, adanya jarak. Setelah dia melakukan lantaran jahalahnya, lantaran bodohnya, lantaran tidak ada sikap bijak hikmahnya, lalu kemudian, tidak langsung ya, kemudian setelah itu entah berapa lama, barangkali timbul kesadarannya, keinsafannya, merenung-renung dia, menimbang-nimbang dia, berpikir dia. Lalu dia menyesal. Ini dia. Lalu dia menyesal atas perbuatannya itu. Tsumma taba. Kemudian lalu dia taubat. Min ba'di. Tentu makin cepat dia bertobat. Karena tobat yang terbaik, minta ampun yang terbaik itu setelah maksiat. Itu yang terbaik. Setelah sadar salah, terlanjur terlongsong berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat durhaka, berbuat maksiat, berbuat dosa. Yang terbaik itu langsung istighfar. Yang terbaik itu langsung taubat. Yang terbaik itu langsung menyesal dan memohon kepada Allah ampun. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Sekali lagi, karena kita tidak tahu umur kita. Apa yang terjadi di balik itu juga kita tidak tahu. Mumpung sadar, mumpung insaf, cepatlah tobat, cepatlah minta ampun. Karena setan kadang-kadang hebat pula merayu kita. Dijanji-janji, ditunda-tunda kita untuk tobat. Nantilah, besoklah, puasa yang akan datang lah, hari Kamis lah. Tunggu pengajian baru kita tobat. Tobat jangan dijanji-janjikan, minta ampun jangan dijanjikan. Langsung. Tetapi ayat ini menyatakan summa, tidak langsung. Karena summa tarakhi, adanya jarak, adanya penundaan. Setelah dia berbuat berbuat kejahatan, berbuat keburukan, bijahalah, kemudiannya entah berapa lama kemudiannya. Tidak ada batasan. Sadar dia, insaf dia, menyesal, taba min ba'di, lalu dia bertaubat setelahnya berbuat itu. Lalu dia bertobat setelah dia berbuat itu. Dan aslaha, mengadakan perbaikan. Islah itu kan memperbaiki lagi kekeliruan, kesalahan. Namanya islah. Secara bahasa islah itu artinya adalah sebelumnya tidak baik, sebelumnya rusak, sebelumnya tidak bagus, sebelumnya tidak berfungsi. Lalu kita perbaiki. Kemudian berfungsi dia, menjadi baik dia lagi. Namanya islah. Sama dengan hubungan, sebelumnya hubungan rusak. Tidak baikan, tidak bertegur sapa, tidak berdamai. Tidak mau saling jumpa. Kemudian dijadikan islah. Baik lagi hubungannya, islah dia. Pelakunya muslih. Orang yang sebelumnya salah, berbuat buruk, berbuat jahat, maksiat, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, dan segala macam. Lalu dia sadar, insaf, menyesal, minta ampun dan tobat dia. Kemudian diperbaikinya.
Dia berusaha memperbaiki kesalahannya yang lalu, memperbaiki diri. Ingat dan sadarnya di mana batunan menyebabkan dia tertarung, terantuk dulu. Lubang di mana dia masuk, tempat licin di mana dia tergelincir. Sadarnya. Hati-hati, perbaiki balik di mana kesalahannya. Aslah. Termasuk malam dalam tafsiran surah Al-Baqarah saya baca, maknanya juga bahwa kalau dia dengan kejahatan itu, dengan keburukan itu pernah mengajak orang, mengajari orang, menuntun orang, atau bekerja sama dengan orang lain berbuat jahat, berbuat buruk. Bahkan dia yang mengajarkan buruk itu, termasuk namanya aslah, dia harus perbaiki orang itu. Saya dulu salah, saya dulu emosi, saya dulu memang memperturutkan nafsu. Tidak benar yang saya ajarkan dulu, tidak benar apa yang saya kerjakan dulu. Tidak benar perbuatan kita yang telah berlalu. Mari kita taubat, sadarlah. Itu usahanya untuk memperbaiki. Jadi dia memperbaiki diri dan juga memperbaiki orang lain. Aslah. Jadi thumma taba min ba'dih wa aslaha fa'annahu maka bahwasannya sesungguhnya Allah itu adalah Ghafurun Rahimun. Saya ingatkan lagi kajian kemarin, Ghafurun, mubalaghah, menekankan kepada berulang-ulang dan banyak. Jadi bukan hanya mengampuni, tapi maha pengampun. Banyak kali, sering kali memberikan ampunan. Setiap orang bersalah, setiap hamba berdosa, setiap makhluk ini melakukan pelanggaran-pelanggaran, lalu dia tobat, setiap kali itu pula Allah ampuni. Karena dia Ghafur. Ghafur fa'ul. Sigatnya mubalaghah. Mubalaghah itu bersangatan dan berulang-ulang. Sangat kita syukuri. Dan itu rahmat Allah. Andaikan sekali saja Allah mengampuni, kemudian tidak mengampuni lagi, Allah cair kita, hancurlah kita. Hancur minah. Allah hanya membuka peluang sekali bahwa siapa saja yang bersalah, siapa saja yang berdosa, kemudian dia mengampuni salah dosanya sebesar apa dan sebanyak apapun. Setelah itu tidak lagi. Oh, habis kita. Karena kita setiap hari ada saja salah, ada saja kelirunya, ada saja khilafnya, ada saja pelanggaran yang kita lakukan. Sadar atau tidak setiap hari. Kenapa? Ya karena kita melihat. Kenapa? Karena kita mendengar. Kenapa? Karena kita bicara. Kenapa? Karena kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya agak, kita punya penganan, kita punya pikiran. Kita bergaul juga dengan sama. Tidak ada orang yang nak tasilap. Kata orang awak, saya pandai-pandai tupai melompek. Sekali dua gagal jo, gawa jo. Saya pandai-pandai tumpai melompek, sekali dua gawa jo. Saya pandai-pandai mengecek, sekali dua sasek jo. Intinya, sepandai-pandai, sehebat-hebat orang dalam memelihara menjaga dirinya untuk terus benar, untuk terus lurus, satu saat dia tergelincir juga. Karena dia orang, dia makhluk, dia manusia. Sebuya-buya orang, seustad-ustad orang, sesaleh-saleh orang, sekiai-kiai orang, seulama-ulama orang. Dia manusia. Sekali lagi dia manusia. Itulah kata bijak orang Minang. Karena mereka berguru ke alam. Apa? Tupai, bajing. Kerjanya meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lain, dari satu cabang ke cabang lain. Memang itu kerjanya. Tapi sepandai-pandai dia melompat,
Sepandai-pandai dia terbang meloncat pindah dari pohon satu ke pohon lain, cabang satu ke cabang lain, satu kali, dua kali, tiga kali dia pernah jatuh. Nah, itulah kata orang Minang. Sapandai-pandai tupai melompek, sakali duonyo gawa juga. Sapandai-pandai mengecek, sakali duo sasek jo. Sapandai-pandai menjaga diri, berhati-hati, berwaspada diri. Tapi selaku kita manusia yang tidak sempurna, ada juga salahnya, ada juga keliru. Sepandai-pandai orang memakai baju, apalagi bajunya putih, lama lambe baju itu babaun juga. Ndakna busuk dari luar, busuk daripada badan. Bakabui, kalau ndakna kabalulu, ndakna kabakubang, abakabui malah. Indakna busuk dari baun-baun dari luar, busuk badan lah. Itulah manusia. Jadi Allah itu Ghafur ya. Dia Maha Pengampun, mengampuni banyak dan berulang kali, itulah Ghafur. Mubalaghah. Andaikan sekali saja Allah mengampuni dosa kita, itulah yang kita katakan tadi, hancurlah kita. Karena kita setiap hari salah. Setiap hari berdosa, setiap hari keliru, setiap hari khilaf, salah, melanggar, maksiat, durhaka, menentang. Jangankan yang tidak disengaja, yang disengaja pun kita lakukan setiap hari. Bahkan kita malahan ada yang mengecek kita, kau termasuk ambo, kau nak sebenarnya yang kita kerajokan kan dosa gua tapi bala gua. Kau nak berduto tu kan nak boleh tu dah. Kau nak bangun jam tu sebenarnya kan nak boleh dikeji tapi bala gua. Kau nak kedikecian bala gua. Mengaku tu. Iyalah kan kita itu, saya itu, sama kita. Disengaja, disengaja. Jangankan yang tidak disengaja, yang sengaja pun kita lakukan setiap hari. Itu makanya kita setiap hari harus taubat, setiap hari harus istighfar. Setiap hari harus minta ampun. Karena setiap hari kita kotor. Sebagaimana setiap hari kita mandi. Sebagaimana setiap hari kita harus mencuci baju. Karena baju pakaian kita busuk, kumuh, babaun. Badan kita setiap hari begitu. Jadi setiap hari kita mandi, setiap hari kita mencuci badan, mencuci baju. Begitu pula setiap hari kita melakukan berbagai macam kerjaan. Ada saja salah, ada saja kelirunya. Setiap hari kita harus minta ampun kepada Allah. Tobat. Apalagi itu disengaja. Disengaja. Bijahalah di sini disengaja. Karena kaji kita tadi bukan berarti dia adamul ilmi, tapi adamul hikmah. Bukan berarti dia tidak tahu salah. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu salah, dosa. Tapi karena dia terpengaruh, tidak mampu mengendalikan gejolak, kehendak, keinginan nafsunya, atau bisikan setan, dilakukannya lah kesalahan. Dilakukannya lah kok dusta, kok khianat, kok curang, kok apalah. Fa'annahu ghafurur rahim. Maka bahwasannya Allah terhadap orang-orang yang seperti ini, terhadap kita-kita yang seperti ini, terhadap awak-awak kuah. Siana mabek su man amila minkum su, siapa di antara kamu yang berbuat su bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha, kemudian dia tobat, sadar, insaf dan memperbaiki diri, memperbaiki orang lain, dia akan mendapati Allah tu Ghafur. Maha Pengampun. Dan ampunan yang diberikannya berulang-ulang. Terus menerus. Tiada henti. Itulah Ghafur. Barangkali sini pula letak rahasianya. Kenapa tidak Ghafir di sini? Misalnya fa'annahu ghafirun rahim, tidak ghafir. Karena ghafir itu menunjukkan yang mengampuni. Tidak ada terkesan di situ berulang-ulang dan banyak. Kalau ghafur ada kesannya di situ banyak, sering kali.
banyak berulang-ulang. Ampunan itu diberikannya kepada hamba-hambanya. Itu namanya min rahmatih. Itu diantara bentuk rahmatnya itu, cerminan rahmatnya itu adalah kalau ada hamba-hambanya yang berbuat bijahalah, lalu si hamba itu sadar, imsaf, menyesal, kemudian dia berusaha memperbaiki diri, istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah, dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan minta ampun, annahu ghafurur rahim. Lihat ayat ini. Ayat ini tidaklah ayat ini dikunci, disudahi, ditutup dengan ghafurur rahim, melainkan sayanalut ta'ibul maghfirah warahmah. Kalau kita munculkan pertanyaan, kenapa ayat ini ditutup dengan ghafurur rahim? Maha pengampun lagi penyayang. Itu suatu petunjuk, suatu isyarat bahwa siapa saja yang bersalah, yang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, buat pelanggaran, buat penentangan, kedurhakaan, lalu dia tobat minta ampun kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri, dia akan memperoleh maghfirah dan rahmat. Karena ayatnya ditutup dengan ghafurur rahim. Dan inilah dia wahada min rahmatihil lati katabaha ala nafsih. Inilah dianya. Rahmat Allah, di mana rahmat itu dia telah mewajibkan kepada dirinya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu telah menetapkan, menuliskan dan mewajibkan atas dirinya rahmat. Di antara bentuk rahmatnya, siapa saja yang bersalah, siapa yang berdosa, siapa yang maksiat, siapa yang melakukan pelanggaran segala macam, tobat dia, Allah terima tobatnya. Karena Allah itu telah menuliskan, mewajibkan kepada dirinya rahmat. Untuk itulah dirangkai ghafur itu dengan rahim. Ghafurur rahim. Sebagai penguatnya, surat apa namanya, surat Al-Furqan misalnya. Surat Al-Furqan itu kan surat ke-25. Dalam ayat yang ke-70-nya begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba. Illa man taba. Melainkan kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihah, dan dia mengerjakan amal saleh, amal kebajikan, faulaika, maka mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Terjemahannya saya baca di sini. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Itu terjemahannya di sini. Wa kanallahu ghafurar rahima. Kenapa begitu? Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemarin setelah kita ingatkan, di dalam Al-Quran Ghafur itu dirangkai dengan Rahim. Rahim itu diserangkaikan dengan Ghafur. Ada dalam Quran terketemu sebanyak 72 kali. Itu saja sudah cukup sebagai dalil, sebagai bukti yang menunjukkan
Di antara bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah itu adalah Dia memberikan ampunan kepada siapa saja meskipun orang itu telah melakukan induk-induk dosa besar. Apa induk dosa besar? Akbarul kabair. Kalau akbarul kabair itu bahasa kami di sikonya induk angkang dosa. Gitu. Kalau dosa-dosa gadang kabair. Kalau induk angkangnya akbarul kabair. Meskipun dia melakukan induk dosa, syirik. Ayat 68-nya kan begitu bunyinya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adabu yaumal qiyamah wa yakhludhu fihi muhana illa. Ayat 68 itu menyatakan ini induk dosa itu. Menyembah selain Allah. Membunuh. Berzina. Itu di antara induk dosa. Induk angkang dosa. Puncaknya syirik. Meskipun dia telah melakukan induk dosa. Induk angkang dosa. Tetapi dia taubat. Sebenar-benar taubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Kecuali dia taubat. Beriman, beramal saleh. Allah gantilah keburukannya dengan kejahatan. Keburukannya dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayiatihi masanan. Dalam masalah ini ulama-ulama menjelaskan apa maksud tabdil di sini, penggantian. Kalau yang tertulis, jika kita tidak pahami sesuai dengan uraian tafsir, pasti kita atau di antara kita memahami kejahatannya selama ini, keburukannya selama ini diganti dengan kebajikan. Ya andaikan kiranya 50 tahun dia berbuat jahat, setelah dia tobat, langsung diganti 50 tahun berbuat baik. Begitu jadinya. Kalau kita tidak pahami ayat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para mufassir. Para mufassirin menjelaskan begini. Ini saya kutip dalam 3 buah kitab tafsir, saya simpulkan saja. Saya simpulkan dalam tulisan ini. Apa maksudnya? Siapa yang telah melakukan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan, meskipun itu dosa-dosa besar, lalu dia taubat. Dia taubat. Kalau dia kafir, dia masuk Islam. Kemudian dia beriman. Kemudian dia beramal saleh. Orang ini ulaika yubaddilullah. Allah gantilah kejahatan, keburukan mereka selama ini dengan kebajikan. Apa maksud? Dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kemaksiatannya, kedurhakaannya, segala macam itu, dengan tobat itu Allah hapus. Dengan tobat itu Allah hapus. Apa yang Allah hapus? Ini. Lantaran Allah subhanahu wa ta'ala itu, Allah azza wa jalla itu kataba ala nafsihi rahmah. Karena dia telah mewajibkan kepada dirinya untuk berlaku kasih sayang. Maka dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba sekian tahun yang lampau, ketika dia tobat dengan sebenar-benar tobat, tobat nasuh, sebenar-benar tobat, ketika dia minta ampun sebenar-benar minta ampun dengan memenuhi syarat-syaratnya, dalam sesaat dosa yang puluhan tahun itu habis. Dalam sesaat dosa yang puluhan tahun, dosa-dosa besar itu habis. Dihabiskan, diampuni, dihapus, disingkirkan, dilenyapkan, dilebur oleh Allah, dibeslah habis semua. Kenapa begitu? Karena Allah itu Ghafurar Rahimah, ujung ayat. Wa kana Allahu Ghafur, Allah Maha Pengampun.
Dengan taubat hapus. Lalu pengganti keburukan selama ini yang dilakukannya, selama puluhan tahun dia berbuat jahat, Allah beri dia ilham. Allah beri dia taufik untuk berbuat amal saleh. Maka setiap amal saleh yang dilakukan itu berfungsi sebagai pengganti kejahatan selama ini. Dua, dosanya sudah diampuni, sebagai ganti keburukannya Allah beri dia taufik. Sehingga dia setelah itu rajin beramal saleh. Rajin menyusul ketinggalan selama ini. Rajin melakukan perbaikan dan kebajikan. Namanya tabdil. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Ini adalah rahmat yang luar biasa. Diampunkan saja dosa sudah rahmat. Bayangkan puluhan tahun bersalah. Puluhan tahun melakukan berbagai macam kebangkang, kedurhakaan, penentang. Taubat dia. Tiba ada orang yang membunuh, 99 dibunuhnya. Tambah 100, tidak tanggung-tanggung. Yang dibunuhnya yang terakhir kali adalah para abid, seorang ahli ibadah. Tidak tanggung-tanggung. Tapi karena dia ingin taubat. Dengan taubat itu hapus semua. Bahkan belum sempat lagi beramal saleh. Belum sampai beramal saleh, baru ingin pindah baru saja. Mati di tengah jalan. Matinya dianggap mati orang bertobat. Dan dia ahli surga. Begitu luar biasa. Kenapa itu? Rahmat. Sekali lagi rahmat dan sekali lagi rahmat. Bukan amal kita. Jangan ujub dengan amal. Jangan ujub kita dengan ahli ibadah. Jangan ujub kita seakan-akan kita ini seorang orang suci. Jangan ujub. Bukannya kita tidak beramal. Bukannya tidak beribadah. Bukan tidak berbuat baik. Tapi jangan ujub dengan amal kita. Kalaulah tidak lantaran rahmat Allah, kita tidak bisa apa-apa. Laula. Jikalaulah karena tidak karunia Allah, min fadlillah, kita tidak bisa apa-apa. Nah, inna Allah ladzu fadlin. Allah itu pemilik karunia, keutamaan, dibagi-bagi sama kita. Diberinya kita kemampuan, kekuatan, diberinya kita keamuhan. Kalau tidak amuhlah kita di sini tidak duduk kita. Tapi Allah beri kita keamuhan itu. Mau kita membuka tayangan, mau kita mendengar. Banyak kerja kita yang lain. Tapi Allah beri kita kemampuan. Jadi kita bisa beramal, kita bisa berbuat baik, itu pun adalah karunia Allah juga, rahmat Allah. Rahmat Allah juga. Sama dengan bersyukur. Bisanya kita bersyukur dan mau kita bersyukur, itu pun wajib kita syukuri. Karena maunya bersyukur itu juga rahmat yang harus disyukuri. Nah, inti kaji kita pagi hari ini adalah itu dia. Di antara bentuk rahmat Allah, cerminan gambaran rahmat Allah itu, dia menerima tobat siapa saja. Dia mengampuni siapa saja. Meskipun orang itu telah melakukan induk dosa besar. Dia mengerjakan berbagai macam keburukan, kejelekan. Sebagaimana tercantum dalam surat Taubah tadi. Lalu dia tobat, sebenar-benar tobat. Namanya at-taubun nasuh. Atau yang terkenal taubatan nasuha. Tobat yang ikhlas, tobat yang benar-benar, yang sesungguhnya. Namanya taubatan nasuha. Itulah orang yang yatubu ilallahi mataba. Wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertobat dan mengerjakan kebajikan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar taubat. Bukan tobat icak-icak, bukan tobat hanya di bibir. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu kan bacaan. Karena hakiki tobat itulah penyesalan. Penyesalan dan kesadaran diri bahwa kita bersalah, lalu minta ampun kepada Allah.
Semoga kajian kita pagi hari ini ada faedah, ada manfaatnya bagi saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan juga saya termasuk orang yang taubat, orang yang istighfar, mengharap ampunan dan kasih sayang Allah. Karena kita tidak ada yang tidak bersalah, tidak ada yang berdosa, sengaja atau tidak sengaja, dosa lahir atau dosa batin, dosa masa lalu atau sekarang atau akan datang pun kita tidak ada jaminan kita tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu setelah taubat kita mati. Pas setelah taubat, diterima Allah taubat. Kemudian kita mati, tidak berdosa lagi. Tidak berdosa lagi. Sebagaimana orang yang bunuh 99, dibunuh 100, pas ketika di tengah jalan dia pergi ke negeri taubat, negeri hijrah, mati dia. Tidak bersalah lagi, habis dosanya. Tapi tidak ada yang terbaik selain daripada umur panjang. Orang yang berumur panjang lebih baik pada berumur pendek. Orang berumur pendek tidak bisa apa-apa lagi. Orang berumur panjang kalau dia berbuat baik banyak kesempatan. Insya Allah nanti sore atau nanti malam kita sampaikan ini. Umur panjang dalam berbuat baik lebih baik. Umur pendek lebih baik daripada umur pendek dan mati setelah itu. Termasuk mati syahid sekalipun. Tapi ini tidak kita sampaikan pagi hari ini. InsyaAllah kalau ingat nanti kita sampaikan. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.